dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman, selamat malam. Pada hari ini kita akan merenungkan sedikit bagian daripada firman Tuhan. Saya Daniel Arianto akan membawakan sedikit renungan singkat pada hari ini. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami mulai dari pagi hingga malam hari ini. Kami bisa menikmati segala berkat-Mu, dan sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau belajar supaya firman-Mu ini bisa menjadi suatu kekuatan bagi diri kami. Terima kasih, kami akan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jadi tema yang saya angkat pada renungan kali ini adalah harapan. Lalu yang pertama, apa itu harapan atau hope? Harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan suatu kejadian akan berbuah baik di masa depan. Jadi seperti kita berharap pada suatu hal, bahwa suatu hal tersebut akan menjadi hal yang baik ke depannya. Seperti kita menabung, kita berharap supaya apa yang kita tabung bisa kita belikan suatu hal yang kita inginkan di hari yang akan datang. Lalu setelah itu, mengapa manusia perlu berharap, atau kenapa berharap itu perlu bagi manusia? Karena dengan kita berharap akan suatu hal, maka kita akan menjadi termotivasi atau terpacu untuk melakukan suatu hal yang akan kita petik kebaikannya di masa yang akan datang. Maka dari itu, disinilah pentingnya berharap supaya kita bisa semakin rindu untuk melakukan suatu hal yang baik, supaya kita bisa memetik hal yang baik juga. Maka itulah kenapa saya bilang bahwa harapan bisa menjadi salah satu motivasi manusia dalam melakukan suatu hal. Tapi di sini jangan pernah kita berharap pada manusia, karena suatu saat kita pasti akan kecewa jika kita terlalu berharap pada manusia, karena ya kita tidak pernah tahu isi hati manusia, isi pikiran manusia seperti apa. Karena ya manusia tetaplah manusia, manusia perlu banyak perubahan, manusia juga adalah makhluk yang tidak sempurna. Lalu siapa yang harus kita harapkan dan apa yang harus kita harapkan kepadanya? Yang perlu kita tekankan di sini adalah satu-satunya hal yang bisa kita harapkan, atau satu-satunya orang yang bisa kita harapkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, dan karena Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Karena jika kita berharap pada Tuhan, mungkin memang memerlukan proses yang panjang, waktu menunggu yang lama, tidak instan, tapi percaya teman-teman bahwa jika kita berharap pada Tuhan, hasilnya pasti akan indah untuk kita di waktunya Tuhan, di waktu yang tepat. Di sini Tuhan menulis janjinya pada Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Saya akan membacakan. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12, demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka akan mendengarkan kamu. Di ayat ini sudah dituliskan bahwa Tuhan itu sudah mengetahui rancangan-rancangan yang akan Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita hidup ke depannya, lalu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Tuhan sudah merancangkan semua hal itu, semua sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dan tentunya rancangan tersebut adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, seperti yang tertulis di ayat 11 itu. Sebab ayat 11 tersebut
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi di sini kita diberikan janji atau kita diberikan firman oleh Tuhan bahwa kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita, akan apa yang akan menanti kita ke depannya, tentang bagaimana kita akan hidup ke depannya, rancangan-rancangan kita seperti apa yang kita lakukan. Tidak perlu khawatir karena kita hanya perlu datang kepada Tuhan, berharap pada Tuhan dan berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan, seperti di ayat ke-12 ini. Ayat ke-12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dia pribadi yang mau mendengarkan, dia pribadi yang baik, dia pribadi yang benar-benar mengerti keadaan anaknya. Jadi datanglah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti berharap. Memang prosesnya panjang, waktu Tuhan tidak singkat, tidak instan, namun dalam waktu penantian tersebut kita dilatih untuk bisa menjadi pribadi Kristen yang baik. Kita bisa menjadi emas yang gemilang, kita bisa menjadi terang dan garam dunia seperti yang dikatakan Alkitab. Kita bisa menjadi teladan bagi sesama kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya firman atau renungan singkat kali ini bisa memberkati teman-teman semua, dan mari kita duduk dalam doa. Terima kasih Bapak karena kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami renungkan ini bisa menjadi kekuatan dalam diri kami, supaya kami tetap bisa berharap kepada Tuhan dan juga terus menantikan Tuhan dalam kehidupan kami dan tidak khawatir akan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami meneruskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekian dan terima kasih. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan.